Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari mata kuliah kalkulus multivariabel. Dengan beranggotakan saya sendiri, Aprilia Tiara Diva, Uzedian Fitri, Nisa Rianita, dan Dina Gabriela. Kami di sini akan menjelaskan mengenai aturan rantai dan diferensial total dan hampiran. Untuk yang pertama, aturan rantai. Penggunaan aturan rantai untuk menghitung turunan parsial secara tidak langsung telah digunakan, antara lain untuk menghitung do-z per do-x dan do-z per do-y, yakni do-z per do-x sama dengan do-z per du kali du per dx, dan do-z per do-y sama dengan do-z per do-y du per dy. Sebagai ilustrasi, pertama, do per do-x sin x y kuadrat sama dengan cos x y kuadrat kali do per do-x x y kuadrat sama dengan y kuadrat cos x y kuadrat. Kedua, do per do-y sin x y kuadrat sama dengan cos x y kuadrat kali do per do-y x y kuadrat sama dengan 2xy cos x y kuadrat. Dalam proses penghitungan turunan parsial, aturan rantai banyak memegang peranan yang sangat penting. Berikut ini adalah berbagai macam aturan rantai yang sering digunakan untuk menghitung aturan parsial, khususnya turunan parsial 2 atau 3 variabel. Aturan rantai yang akan dibahas di sini dapat dikembangkan untuk fungsi n variabel yang mana tergantung pada tingkat kepentingannya. Aturan rantai pertama, andaikan z sama dengan f xy mempunyai turunan parsial do-z per do-x dan do-z per do-y ada. Bila x sama dengan xt dan y sama dengan yt yang dapat terdiferensiabel di t, maka z sama dengan ft dapat didiferensialkan di t yang diberikan oleh dz per dt sama dengan do-z per do-x kali dx per dt plus do-z per do-y kali dy per dt. Contoh aturan rantai pertama, 1. Andaikan z sama dengan 4x plus x kuadrat min y kuadrat dengan x sama dengan t cos t dan y sama dengan t sin t. Hitunglah dz turunan z per dt dan nyatakan hasilnya dalam variabel t. Penyelesaian mengingat do-z per do-x sama dengan 4x plus 2x, 4y plus 2x, dx per dt sama dengan cos t min t sin t, do-z per do-y sama dengan 4x min 2y, dy per dt sama dengan sin t plus t cos t. Dengan aturan rantai diperoleh dz per dt sama dengan do-z per do-x kali dx per dt plus do-z per do-y kali dy per dt sama dengan 4y plus 2x kali cos t min t sin t plus 4x min 2y kali sin t plus t cos t sama dengan 4t sin t plus 2t cos t kali cos t min t sin t plus 4t cos t min 2t sin t kali sin t plus t cos t sama dengan 4t sin t cos t min 4t kuadrat sin kuadrat t plus 2t cos kuadrat t min 2t kuadrat sin t cos t plus 4t sin t cos t plus 4t kuadrat cos kuadrat t min 2t sin kuadrat t min 2t kuadrat sin t cos t sama dengan 8t min 4t kuadrat sin t cos t min 2t plus 4t kuadrat sin kuadrat t plus 2t plus 4t kuadrat cos kuadrat t sama dengan
8T min 4T kuadrat sin T cos T plus 2T plus 4T kuadrat kali cos kuadrat T min sin kuadrat T sama dengan 4T min 42 sin 2T plus 2T plus 4T kuadrat kali cos 2T. Contoh kedua, andaikan U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat Z min Z kuadrat X dengan X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, dan Z sama dengan T pangkat 3. Hitunglah DU per DT dan nyatakan sebagai fungsi variabel T. Penyelesaian mengingat DU per do X sama dengan 2XY min Z kuadrat, dx per dt sama dengan 1, du per do y sama dengan x kuadrat plus 2yz, dy per dt sama dengan 2t, do per do z sama dengan y kuadrat min 2xz, dz per dt sama dengan 3t kuadrat. Dengan menerapkan aturan rantai dihasilkan du per dt, du per do x kali dx per dt plus du per dy kali dy per dt plus du per do z kali dz per dt sama dengan kurung tutup 2 kali t kuadrat min t pangkat 3 pangkat 2 kali 1 plus t kuadrat plus 2 kali t kuadrat kali t pangkat 3 kali 2t plus 2t kuadrat dikuadrat lagi min 2t kali t pangkat 3 kali 3t kuadrat sama dengan 2t pangkat 3 min t pangkat 6 plus 2t pangkat 3 plus 4t pangkat 6 plus 3t pangkat 6 min 6t pangkat 6. Hasilnya 4t pangkat 3. Contoh ketiga, penerapan aturan rantai pertama dengan hukum ideal. Hitunglah laju perubahan suhu suatu gas pada saat volume gas 150 cm3 dan tekanan gas 9 Newton per cm3. Apabila diketahui laju perubahan volume gas adalah 2 cm3 per menit, laju perubahan tekanan gas turun 0,1 Newton per cm3 per menit pada K sama dengan 5. Penyelesaian, andaikan T menit adalah waktu setelah volume gas berubah, T derajat suhu benda pada saat T menit, dan P tekanan gas dalam Newton atau cm3, tekanan pada saat T menit dengan K sama dengan 5. Menurut rumus gas ideal dihasilkan PV sama dengan 5T atau T sama dengan PV per 5. Dengan menggunakan rumus aturan rantai, laju perubahan suhu pada saat T menit diberikan oleh dt besar per dt kecil sama dengan dot T per do P kali dP per dt sama dengan dot T besar per do V kali dV per dt sama dengan V per 5 kali dP per dt plus P per 5 kali dV per dt. Diketahui pada P sama dengan 9 dan V sama dengan 150, dP per dt sama dengan min 0,1 dan dV per dt sama dengan 2. Dengan mensubstitusi nilai-nilai tersebut di atas diperoleh dt per dt sama dengan 150 per 5 kali min 0,1 plus 9 per 5 kali 2 sama dengan min 3,0 plus 3,6 plus 0,6. Jadi pada kondisi tersebut suhu gas naik dengan laju 0,6 derajat per menit. Aturan rantai kedua. Andaikan Z sama dengan F dalam kurung XY mempunyai turunan-turunan parsial dz per dx dan dz per dy, misalkan pula bahwa X sama dengan X RT dan Y sama dengan Y RT juga mempunyai turunan-turunan parsial pertama di RT,
maka Z sama dengan F RT mempunyai turunan-turunan parsial RT yang diberikan oleh do Z per do R sama dengan do Z per do X kali do X per do R ditambah do Z per do Y dikali do Y per do R, dan do Z per do T sama dengan do Z per do X dikali do X kali do T per T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Rumus aturan rantai kedua di atas dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fungsi n variabel di mana masing-masing variabel bebasnya juga merupakan fungsi m variabel. Contoh aturan rantai kedua. Contoh pertama, andaikan Z sama dengan X kuadrat plus 4XY min Y kuadrat dengan X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T, hitunglah do Z per do R dan do Z per do T pada R sama dengan 4 dan T sama dengan pi per 4. Penyelesaian, mengingat do Z per do X sama dengan 2X plus 4Y. Do X plus per do R sama dengan cos T, do X per do T sama dengan min R sin T, do Z per do Y sama dengan 4X min 2Y, do Y per do R sama dengan sin T, dan do Y per do T sama dengan R cos T. Menerapkan aturan rantai kedua dihasilkan do Z per do R sama dengan do Z per do X kali do X per do R ditambah do Z per do Y dikali do Y per do R sama dengan 2X plus 4Y dikali cos T ditambah 4X min 2Y dikali sin T sama dengan 2 kali R cos T ditambah 4 kali R sin T dikali cos T ditambah 4 kali R cos T dikurangi 2 R sin T dikali R cos T sama dengan min 2 R kuadrat sin T min 4 R kuadrat sin kuadrat T ditambah 4R kuadrat cos kuadrat T dikurangi 2R kuadrat sin T cos T sama dengan 4R kuadrat kali cos kuadrat T min sin kuadrat T dikurangi 4R kuadrat sin T cos T sama dengan 4R kuadrat cos kuadrat T min 2R kuadrat sin 2T. Dengan demikian, untuk R sama dengan 4 dan T sama dengan pi per 4 dihasilkan do Z per do R sama dengan 4 kali 4 sin 2 pi per 4 ditambah 2 kali 4 cos 2 pi per 4 sama dengan 16. Do Z per do R sama dengan 4 kali 4 kuadrat cos 2 pi per 4 min 2 kali 4 kuadrat sin 2 pi per 4 sama dengan min 32. Contoh nomor 2. Bila Z sama dengan F UV dengan U sama dengan AX min AY dan V sama dengan BY min BX, buktikanlah bahwa Z sama dengan F UV memenuhi persamaan diferensial parsial do Z per do X sama ditambah do Z per do Y sama dengan 0. Penyelesaian, dengan menerapkan aturan rantai kedua diperoleh do Z per do X sama dengan do Z per do U dikali do U per do X ditambah do Z per do V dikali do V per do X sama dengan do Z per do U kali A ditambah do Z per do F dikali min B. Do Z per do Y sama dengan do Z per do U dikali do U per do Y ditambah do Z per do V dikali do V per do Y sama dengan do Z per do U dikali min A dikali do U per do X ditambah do Z per do V kali B. Jadi, do Z per do X ditambah do Z per do Y sama dengan do Z per do U kali A plus do Z
per do V kali min B ditambah do Z per do U kali min A kali do U per do X ditambah do Z per do V kali B sama dengan A min A kali do Z per do U ditambah min B plus B dikali do Z per do V sama dengan 0. Terbukti bahwa Z sama dengan FUV memenuhi persamaan diferensial parsial yang diberikan. Contoh nomor 3. Bila U sama dengan XY kuadrat plus YZ kuadrat dengan X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T dan Z sama dengan R kuadrat, hitunglah do U per do R dan do U per do T pada R sama dengan 2 dan T sama dengan pi per 4. Penyelesaian dengan menerapkan aturan rantai kedua dihasilkan do U per do R sama dengan do U per do X kali do X per do R ditambah do U per do Y kali do Y per do R ditambah do U per do Z kali do Z per do R sama dengan Y kuadrat cos T plus 2XY plus Z kuadrat kali sin T ditambah 2Y Z 2R sama dengan R sin T kuadrat kali cos T plus 2 kali R cos T kali R sin T ditambah R kuadrat kuadrat sin T plus 2R sin T R kuadrat 2R sama dengan R kuadrat sin kuadrat T cos T ditambah 2R kuadrat sin kuadrat T cos T ditambah R pangkat 4 sin T ditambah 4R pangkat 4 sin T sama dengan 3R kuadrat sin kuadrat T cos T plus 5R pangkat 4 sin T. Dengan demikian, untuk R sama dengan 2 dan T sama dengan pi per 4 dihasilkan do U per do R sama dengan 3 kali 2 kuadrat sin kuadrat pi per 4 kali cos pi per 4 ditambah 5 kali 2 pangkat 4 sin pi per 4 sama dengan 12 kali 1 per 2 akar 2 kuadrat kali 1 per 2 akar 2 plus 81 per 2 akar 2 sama dengan 43 akar 2. Materi selanjutnya yaitu diferensial total dan hampiran. Definisi: andaikan Z sama dengan F dalam kurung X, Y adalah suatu fungsi yang terdiferensiabel di X, Y, dan andaikan pula dx dan dy adalah variabel yang menyatakan pertambahan dari variabel bebas X dan Y. Diferensial total dari variabel tak bebas Z ditulis dz didefinisikan oleh dz sama dengan fx dx, y kali dx dan fy dx, y kali dy. Dari definisi tersebut, jika dx sama dengan delta x dan dy sama dengan delta y, yang masing-masing menyatakan pertambahan dari variabel bebas x dan y, maka dz merupakan hampiran yang cukup baik bagi delta z. Dengan demikian, hampiran dari pertambahan dari f yakni delta f di titik x 0, y 0 diberikan oleh delta f di x 0, y 0 sama dengan fx di x 0, y 0 dikali delta x ditambah fy di x 0, y 0 dikali delta z dikali delta y. Misalkan y sama dengan fx mempunyai turunan di x, dan dx sama dengan delta x menyatakan diferensial peubah bebas x, maka diferensial peubah tak bebas y didefinisikan sebagai dy sama dengan f aksen x dx. Berbeda dengan dx sama dengan delta x, di sini dy hanya merupakan hampiran untuk delta y. Ingat bahwa delta y sama dengan f dx plus delta x dikurangi fx sama dengan f aksen x dx. Jadi fx ditambah dy
sama dengan fx ditambah delta y sama dengan f dx ditambah delta x, asalkan delta x cukup kecil atau delta x sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Di sini dx sama dengan delta x, dy sama dengan f aksen x dx. Perhatikan di sini dx sama dengan delta x, dy sama dengan f aksen x dx. Perhatikan bahwa kita menggunakan garis singgung untuk mendapatkan nilai dy tersebut. Sementara delta y sama dengan f dx ditambah delta x dikurangi fx. Di sini delta y sama dengan tinggi segitiga siku-siku yang alasnya delta x. Bila delta x cukup kecil atau delta x sama dengan 0, maka delta y sama dengan dy, atau f dx ditambah delta x sama dengan fx ditambah dy. Catatannya, nilai fx ditambah dy dalam hal ini dipakai sebagai hampiran untuk f dx ditambah delta x. Selanjutnya, kita akan membahas diferensial total fungsi n variabel. Dari definisi diferensial total fungsi 2 variabel dapat dikembangkan untuk menghitung diferensial total fungsi 3 variabel atau lebih. Andaikan W sama dengan f dalam kurung x, y, z dengan fungsi yang dapat didiferensialkan f dalam kurung x, y, z, dan andaikan pula dx, dy, dz adalah variabel yang menyatakan pertambahan dari variabel bebas x, y, z. Diferensial total dari variabel tak bebas W didefinisikan oleh dw sama dengan fx dalam kurung x, y, z, dx tambah fj, x, y, z, dy tambah fz dalam kurung x, y, z, dz. Dari definisi tersebut di atas, bila mana pertambahan dari x, y, z cukup kecil di mana masing-masing diberikan oleh dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y, dz sama dengan delta z, maka hampiran dari variabel tak bebas W yakni delta W dapat didekati oleh dz yang diberikan oleh delta W sama dengan fx dalam kurung x, y, z delta x tambah fj dalam kurung x, y, z delta j tambah fz dalam kurung x, y, z delta z. Untuk contoh soalnya, yang pertama, jika z sama dengan f dalam kurung x, y dengan f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x kuadrat y kuadrat. Hitunglah delta z dan dz bila mana x, y berubah dari a 2,1 ke titik 2,01,0,99 dan b 2,1 ke titik 2,001,0,999. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung dz dengan menurunkan f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 3 plus xy pangkat 3 min x kuadrat y kuadrat. Secara parsial terhadap x dan y dihasilkan untuk fx dalam kurung x, y sama dengan 3x kuadrat plus y pangkat 3 min 2xy kuadrat. Dan untuk fj dalam kurung x, y sama dengan 3xy kuadrat min 2x kuadrat y. Dengan demikian, diferensial total dz diberikan oleh dz sama dengan fx dalam kurung x, y kali dx plus fj dalam kurung x, y kali dy sama dengan 3x kuadrat plus y pangkat 3 min 2xy kuadrat dikali dx ditambah 3xy kuadrat min 2x kuadrat y kali dy. Selanjutnya untuk x sama dengan 2, y sama dengan 1, dx sama dengan delta x sama dengan 0,01 dan dy sama dengan delta y sama dengan min 0,01 dihasilkan dz sama dengan 3 kali 2 kuadrat tambah 1 pangkat 3 min 2 kali 2 kali 1 kuadrat dikali 0,01 ditambah 3 kali 2 kali 1 kuadrat min 2 kali 2 kuadrat kali 1 dikali min 0,01 sama dengan 0,9 kali 0,01 tambah
min 2 kali min 0,001 sama dengan 0,009 plus 0,002 sama dengan 0,011. Selanjutnya kita akan menghitung delta Z. Menurut definisi, pertambahan variabel tak bebas Z diberikan oleh delta F dalam kurung X 0, Y 0 sama dengan F dalam kurung X 0 plus delta X, Y 0 plus delta Y min F dalam kurung X 0, Y 0. Sehingga jika X 0, Y 0 berubah dari 2,1 ke titik 2,01,099 dihasilkan F dalam kurung 2,1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 3 min 2 kuadrat kali 1 kuadrat sama dengan 8 plus 2 min 4 sama dengan 6. F dalam kurung 2,01,099 sama dengan 2,001 pangkat 3 tambah 2,01 kali 0,99 pangkat 3 min 2,01 kuadrat kali 0,99 kuadrat sama dengan 6,1112. Dengan demikian, delta Z sama dengan 6,1112 min 6 sama dengan 0,1112. Sehingga jika X 0, Y 0 berubah dari 2,1 ke titik 2,001,099 dihasilkan F dalam kurung 2,1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 3 min 2 kuadrat kali 1 kuadrat sama dengan 8 plus 2 min 4 sama dengan 6. F dalam kurung 2,001,0,999 sama dengan 2,001 pangkat 3 plus 2,001 dikali 0,999 pangkat 3 min 2,001 kuadrat dikali 0,999 kuadrat. Hasilnya 6,01101. Dengan demikian, delta Z sama dengan 6,01101 min 6 sama dengan 0,01101. Perhatikanlah bahwa jika pertambahannya cukup kecil, dz merupakan hampiran yang cukup baik bagi delta Z. Artinya nilai dz cukup dekat dengan delta Z. Untuk contoh soal yang kedua, misal kita ingin menghampiri nilai akar 4,1. Untuk penyelesaiannya, kita tinjau Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Maka F aksen X sama dengan 1/2 akar X aksen. Sehingga akar X plus delta X sama dengan akar X plus 1/2 kali akar X kali delta X. Khususnya untuk X sama dengan 4 dan delta X sama dengan 0,1 kita peroleh akar 4,1 sama dengan akar 4 tambah 1/2 akar 4 dikali 0,1 sama dengan 2 plus 0,025 sama dengan 2,025. Untuk contoh soal yang ketiga, jari-jari sebuah lingkaran diukur 10 plus minus 0,1 cm. Taksirlah kesalahan yang terjadi dalam hitungan luas lingkaran tersebut. Untuk penyelesaiannya, luas lingkaran sama dengan L sama dengan pi R kuadrat sama dengan 100 pi cm persegi. Untuk menaksir kesalahannya, kita gunakan dl sama dengan 2 pi R kali dr. Jadi, kesalahan dalam perhitungan luas lingkaran tersebut adalah delta L sama dengan 2 pi kali 10 kali plus minus 0,1 sama dengan plus minus 2 pi cm persegi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.